Saya Didi Fernandaryanto dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Di sini saya sudah bersama Pak Adi sebagai ketua komunitas dari Tak Butaan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai tradisi Tak Butaan itu seperti apa sih. Kita langsung tanyakan langsung ke Pak Adi ya. Untuk Pak Adi, untuk tradisi Tak Butaan itu bisa dijelaskan secara general itu apa sih tradisi? Ya. Tak Butaan itu merupakan suatu budaya khas yang berada di daerah Jember Utara, dan saya sudah generasi ke-12. Tak Butaan itu adalah suatu suatu benda yang dipercaya masyarakat untuk menolak bala dan juga untuk menghasilkan ekonomi pertanian itu lebih baik, karena Tak Butaan itu merupakan kepercayaan dulu oleh nenek moyang kita. Itu sebenarnya Tak Butaan dibuat upacara setelah panen kedua selesai. Jadi awal mula Tak Butaan itu ada sebuah cerita. Tak Butaan itu merupakan lanjutan dari kisah nyata, hanya sebagai pengingat gitu. Jadi masyarakat dengan adanya Tak Butaan itu masyarakat selalu mengingat kejadian yang pernah dialami di daerah Jember Utara. Awal mulanya di sini itu kena krisis ekonomi yang namanya dulu itu paceklik, terus Pak Kubluk, itu dulu orang kepercayaan itu sehingga mempercayai Tak Butaan itu. Awalnya ada sepasang suami istri itu, setelah sekian lama daerah kami itu diserang krisis ekonomi, waktu itu tidak ada yang bisa dimakan kecuali ubi waktu itu, sehingga keajaiban datang. Waktu itu ada sepasang suami istri ini, karena memang waktu itu masyarakat sangat kekurangan sekali, sehingga pada akhirnya ada satu wilayah ya daerah kami ini yang menghasilkan padi waktu itu, sehingga dibuatlah padi itu untuk menjadi beras dulu ditumbuk pakai yang namanya ronjengan itu. Ronjengan itu yang sumpanjang itu ya, yang sumpanjang itu, sehingga datanglah si suami istri ini untuk
eh, apa istilahnya, sehingga masyarakat itu kaget gitu, sehingga ternyata suami istri ini datang dengan berjoget gitu, sehingga setelah kejadian itu barulah masyarakat mempercayai bahwa apabila dalam mengolah padi menjadi beras itu, waktu menumbuk itu, apabila si suami istri ini datang, sehingga hasilnya melimpah gitu. Namun di sisi lain, karena keluarga merasa malu dengan adanya suami istri, sehingga keluarga si suami istri itu apa istilahnya, merasa malu, sehingga tangannya diikat itu, dia dikurung di dalam rumah. Tapi dengan keajaiban, dengan apa ya, di luar nalar, si suami istri itu ternyata apabila dia mendengar ada bunyi roncengan untuk orang numbuk padi, dia selalu hadir gitu. Padahal dia apa istilahnya, dari pihak keluarganya sudah dikurung lah istilahnya, diikat, sehingga dipercayai masyarakat itu apabila ada yang numbuk padi terus didatangi si suami istri itu dan berjoget-joget, itu hasilnya luar biasa gitu. Dan setelah itu berkelanjutan, suami istri ini meninggal dunia. Ada sosok seorang pemuda yang bernama Kisamba. Dialah pencetus taputaan awal. Dia mempunyai inisiatif membuat sebuah topeng. Yang laki itu dari kayu waru, dan yang perempuan itu terbuat dari kayu pola. Sehingga terciptalah suatu boneka raksasa yang dinamakan taputan itu. Taputan ini apa namanya, putol. Sehingga Kisamba ini mempunyai inisiatif untuk membuat topeng suami istri ini dengan filosofi yang sama, dan juga biar mengenang apa kejadian yang pernah dialami masyarakat Jember Utara di sini. Waktu itu muncullah sosok mainan raksasa yang merupakan taputan itu. Dia diberi muka seram dengan tangan terikat itu sejak meninggalnya suami istri itu. Ya, jadi intinya itu tradisi taputan itu sebuah tradisi untuk tolak bala gitu, terus untuk agar panen melimpah di wilayah tersebut. Dan itu berasal dari suatu cerita rakyat dari masyarakat sekitar gitu. Betul. Kejadian tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang saya tanyakan itu untuk prosesinya itu bagaimana tradisi taputan? Apakah ada pantangan atau tradisi ini dilaksanakan di hari apa atau di waktu-waktu tertentu gitu Pak? Iya. Kalau dari generasi sampai generasi ke-11 itu, dia sebenarnya taputan itu hanya keluar 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu setiap resik desa lah istilahnya, setiap panen kedua. Soalnya kalau dulu itu apa istilahnya, memang kepercayaan masyarakat itu sangat kental sekali, sehingga dengan apa istilahnya, untuk bercerita tentang kebutaan itu, masyarakat itu dulu enggan untuk bercerita gitu. Padahal
kalau di wilayah sini itu taputaan itu dari usia warga yang paling sepuh itu memang sudah mengenal taputaan. Tapi kadang kalau yang sepuh itu untuk bercerita itu apa istilahnya kayak apa ya, kayak enggan lah untuk bercerita gitu. Tapi semenjak saya ini takutan itu, karena waktu itu sempat memprihatinkan saya untuk mencari istilahnya merekrut regenerasinya juga sulit waktu itu, sehingga pada tahun 2003 2004 itu saya merintis takutan itu untuk menjadi sebuah seni, bukan masalah budaya lagi. Jadi kalau masalah budayanya ya pancet, kita tiap tahunnya itu aturan, terus apa istilahnya kebutuhan, terus kebiasaan itu tetap kita lalui. Lain dengan ceritanya yang sudah 2003 ini saya mengembangkan takutan itu menjadi 16 sanggar. Sampai sekarang itu ada 16 sanggar yang kami beri nama Compo Ebu. Iya, Compo Ebu itu rumah edukasi wisata. Iya. Jadi komunitasnya terus terang aja itu memang dari generasi takutan semua. Yang waktu itu tahun 2003 saya rintis, sehingga keanggotaan itu saya sarankan untuk mempunyai sebuah topeng. Jadi sejak itulah takutan itu kita untuk mencari regenerasi yang akan berkelanjutan biar tidak musnah. Waktu itu alhamdulillah sekarang ini sudah ada di 4 kecamatan. Itu sudah apa ya istilahnya ada takutan. Kalau dulu tidak ada. Kalau dulu itu cuma sempat pindah-pindah dari desa sini ke desa tetangga, balik lagi ke desa sini, itu karena apa ya istilahnya regenerasinya memang sulit untuk dicetak gitu, sehingga saya punya inisiatif waktu itu tahun 2003 untuk mengembangkan takutan menjadi sebuah seni, sehingga tidak keluar hanya 1 tahun sekali, tapi kalau pakemnya itu 1 tahun sekali. Biasanya kisaran bulan 9, bulan 10, itu kisaran bulan itu sudah. Ya ada waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatan takutan dalam rangka Kadisa. Kadisa itu resik desa. Cuma di sini itu mempunyai apa istilahnya nama Kadisa. Untuk minat generasi mudanya untuk masa sekarang tentang tradisi takutan itu apakah ada perkembangan gitu Pak? Kalau sekarang alhamdulillah ya itu sudah di kita aja sudah ada yang gabung di kita, sudah ada 16 sanggar, 16 grup di 4 kecamatan. Dan ya memang takutan itu dalam bentuk seni, sehingga dalam satu seni itu kita kolaborasi biasanya. Ya biar apa penontonnya tidak jenuh gitu. Kita kolaborasi. Ya kalau pakemnya biasanya kita pakai untuk hari-hari tertentu aja. Untuk di masa yang akan datang itu Pak, apakah ada kayak langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan lagi tradisi takutan agar lebih dikenal luas oleh masyarakat itu? Ya ini sudah dengan bentuk-bentuknya suatu komunitas. Kita dari tahun kemarin kita sudah alhamdulillah sudah di Kabupaten Jember kita sudah masuk WPTB,
sudah masuk WPTB tahun 2001 kemarin. Ya kita karena ingin budaya yang ada di Jember ini, khususnya di Jember Utara ini, yakin ingin kita orbitkan biar lebih terkenal. Karena apa? Karena yang namanya taputan itu kan merupakan suatu kesenian yang tidak dimiliki oleh kota lain gitu. Ada persamaan di DKI Jakarta, Betawi itu ada persamaan. Cuma kalau di sana itu kan bukan suatu rupa, bukan seram gitu. Kalau di taputaan kan dia punya muka seram dan punya muka garang. Terus filosofinya semua dari wajah sampai penampilan sampai tarian itu mempunyai artian dan filosofinya. Tidak sekedar hanya buat topeng seram, itu tidak. Karena di sejarah kita juga memang sudah ada apa istilahnya, untuk membuat aja ada aturannya. Berarti ada filosofi tertentu di balik kayak pembuatan topeng dari taputaan, terus prosesinya dari taputaan juga ya, gitu Pak? Iya betul. Ya baik Pak, terima kasih untuk informasinya tentang tradisi taputan. Saya jadi mendapatkan ilmu baru dari tradisi taputan ini, karena sebelumnya saya masih asing gitu dengan tradisi taputan. Iya. Ya memang saya memaklumi kenapa taputan itu baru kok kali ini, sedangkan taputan itu sudah ini generasi ke-12. Saya memang iya, karena memang sebelum tahun 2003 itu kan bukan merupakan suatu kesenian. Dia hanya dibuat suatu upacara adat. Dia hanya merupakan apa ya istilahnya, budaya. Hanya setahun dipakai 1 hari, habis itu dibongkar. Mau resik desa lagi, akhirnya di hari baik dia buat lagi, pas 1 hari dipakai bongkar, kan gitu. Jadi memang untuk mengenal taputaan awalnya itu sulit memang, karena begitu mau resik desa kita buat istilahnya dulu. Jadi istilahnya kita buat di hari tertentu, kita buat, setelah itu kita bongkar. Ya bongkarnya kita kubur dah gitu. Jadi kalau bukan di resik desanya, orang-orang tuh nggak tahu. Jadi cerita aja di masyarakat untuk, Bu, sampean tahu taputaan? Cuma bilangnya iya tahu, tapi dia tuh kalau awalnya nggak berani gitu untuk bercerita taputaan itu apa, karena di percaya masyarakat itu merupakan suatu budaya sakral. Karena perjalanan kisahnya itu diyakini kan ada gaib gitu. Ya memang waktu pemindahan dari budaya menjadi seni, ya saya selalu dapat ini apa istilah itu, dapat teguran, dapat dari masyarakat. Dianggap saya itu kan apa istilahnya, taputaan itu dibuat mainan lah gitu, dibuat main-main. Tapi setelah saya jelaskan, kalau kita tidak mengambil gagasan seperti ini, toh tahun 2000 sampai 2002 ini keadaan taputaan itu sangat memprihatinkan sekali. Sedangkan untuk mencari regenerasinya tidak dapat. Dari itulah saya merasa tersentuh, karena memang itu memang warisan budaya kita. Akhirnya waktu itu saya mempunyai tekad untuk melestarikan budaya taputaan itu dengan cara saya sendiri waktu itu. Sehingga apa ya,
kesenian yang sudah budaya yang sudah lama itu berada di wilayah ini itu tidak hilang. Tapi setelah saya jelaskan di masyarakat, kita ke tokoh-tokohnya, ya kita ke yang biasa doa, yang biasa itu saya jelaskan kalau saya tidak ambil gagasan seperti ini. Regenerasinya merasa takut, pemudanya merasa apa istilahnya, keyakinan seperti itu, akhirnya takutan ini habis. Soalnya kalau kita desa kan ada 3 hari 3 malam ya, dari pembuatan sanggarnya, dari selamatan serentak kita selamatan bareng, terus dari arah-arahannya, dari pembacaan naskahnya. Kita tuh setiap tahun, setiap kita bacakan naskahnya. Dan baik itu dari naskah asal usul mula desa sampai generasi kepala desa, sampai generasi takutaan itu sampai berapa kita bacakan. Itu menjadi agenda tahunan sehingga masyarakat itu tahu gitu. Tapi jarang memang dikenal masyarakat luar karena kegiatan kita itu dulu kan memang hanya lingkup. Ya, baik, dapat dimengerti informasi dari Pak Adi. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi untuk informasi-informasi yang didapatkan dari tradisi tak butaan yang dari desa Kamal, Iya. Kecamatan Rajasa ini. Baik Pak, untuk pertanyaan itu sekian sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Adi. Saya akhiri untuk wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.